Shalom, 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 haleluya, haleluya, pujilah Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di akhir pekan minggu ini, Sabtu 8 Juli tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati hari ini. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, seperti biasa, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari bacaan 5 hari bersama kitab 1 Tesalonika. Baiklah, hari ini kita sudah berada di hari yang kedua, maka kita akan membaca kitab 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Judul renungan kita di hari ini, melayani dengan hati. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dengan judul perikop pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Jika kita mencermati bagaimana perjalanan misi Rasul Paulus yang penuh dengan tantangan dan penderitaan, mungkin kita akan bertanya-tanya, mengapa ia bersedia mengalami semua kesulitan tersebut? Apakah ia mencari keuntungan? Jawabannya tentu tidak. Bila ia mencari keuntungan, ia tidak akan bisa bertahan saat menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan, bahkan penderitaan. Hari ini melalui pembacaan kita bisa mendapati bahwa motivasi pelayanannya adalah untuk menyukakan hati Allah, bukan untuk menyukakan manusia. Dan dalam pasal ini, paling tidak kita bisa mendapati 5 hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk menyukakan hati Allah melalui pelayanannya. Yang pertama, Rasul Paulus berjuang memberitakan Injil dengan berani dan setia walaupun ia harus menghadapi orang-orang yang menentang pemberitaan Injil. Semangatnya tidak kendor walaupun ia harus berkali-kali masuk penjara, seperti yang terjadi pada saat ia memberitakan Injil di kota Filipi. Yang kedua, Rasul Paulus melayani dengan hati yang tulus. Ia tidak memiliki maksud tersembunyi atau mencari keuntungan bagi diri sendiri. Dan ia tidak mencari pujian. Yang ketiga, Rasul Paulus bersikap seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat orang yang dilayaninya dengan penuh kasih. Kasih ini membuat ia melayani bukan hanya dengan kata-kata, melainkan melalui seluruh hidupnya. Yang keempat, kita dapati bahwa Rasul Paulus seperti seorang ayah juga yang dengan tekun menasihati anak-anaknya satu persatu. Kalau kita bandingkan di dalam kitab Kolose pertama ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Dan yang kelima atau yang terakhir, Rasul Paulus memiliki kerinduan yang besar dan selalu mencari kesempatan untuk melayani jemaat-jemaat. Ia bukan hanya menunggu kesempatan baik untuk melayani, melainkan ia memakai setiap kesempatan untuk melayani. Hari ini, melalui pembacaan kita, Tuhan mengingatkan kita agar kita memakai setiap kesempatan untuk melayani. Amin. Pelayanan tidak boleh dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan atau agar kita dihargai oleh gereja, mungkin dalam hal ini oleh gembala bersama dengan tim penggembalaan, melainkan kita melayani agar hidup kita menyenangkan hati Allah. Amin. Oleh karena itu, jangan melayani hanya saat kita memiliki waktu luang, melainkan luangkanlah waktu untuk melayani. Janganlah kita juga melayani hanya saat keadaan baik-baik, melainkan manfaatkanlah setiap kesempatan untuk melayani. Sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada, mari teruslah terlibat dan libatkanlah diri dalam pelayanan sebagai salah satu bukti betapa kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini terus membakar dan menyemangati hati kita. Melayani bukan karena ada kesempatan, tapi melayani karena setiap waktu adalah kesempatan untuk melayani. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan nyatakan. Bagi sedang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.